Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Hidup itu tentu ya benar. Tetapi sesudah hidup adalah hidup dengan kebebasan untuk memilih. Kita mau hidup seperti apa? Bebas. Kita mau memilih siapa yang menjadi pasangan hidup kita? Bebas. Kita itu mempunyai kebebasan untuk memilih. Luar biasa sekali. Dan kebebasan itu diberikan supaya kita bisa mencintai, memilih, mencintai. Namun seringkali persoalannya adalah kebebasan yang merupakan anugerah itu justru seringkali membingungkan kita. Karena kita sendiri kadang tidak tahu apa yang harus kita pilih. Yang membuat kita bahagia, yang membuat kita damai sejahtera, kita nggak ngerti. Itu persoalannya. Lalu pertanyaan praktisnya, apa yang harus kita pilih? Supaya hidup kita bahagia, supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Apa yang harus kita pilih? Sebetulnya apa yang harus kita pilih itu nampak dalam kata-kata atau sabda Tuhan yang beberapa kali terulang. Tuhan Yesus seringkali mengatakan kepada kita, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Yohanes bab 14. Dan aku menyiapkan tempat di situ. Nanti kalau sudah siap, aku akan datang kepadamu dan aku akan menjemput engkau untuk tinggal di tempat Bapakku itu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuh, itu adalah petunjuk supaya kita memilih sesuatu yang sangat penting, yaitu memilih hidup bersama Tuhan. Karena itu Tuhan juga mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Oh, itu artinya Tuhan mau selalu bersama kita. Masalahnya adalah kita memilih untuk bersama Tuhan selalu atau tidak, itu soalnya. Dan kalau kita memilih untuk selalu tinggal bersama Tuhan, kita akan memperoleh damai sejahtera, kita akan memperoleh kepercayaan diri, kita akan memperoleh ketenangan. Pertanyaannya adalah bagaimana tinggal bersama Tuhan itu? Apakah berarti harus di tempat ibadah terus? Apakah itu berarti harus berdoa terus? Tentu tidak. Kita tinggal dengan seseorang itu ketika kita mencintai orang itu. Tidak masalah orang itu ada di mana. Mencintai itu adalah memikirkannya, merasakannya, dan sungguh-sungguh terhubung dengannya. Itu mencintai. Tidak masalah dia ada di mana. Kita bisa meneliti kalau kita mencintai seseorang. Seberapa banyak dia itu ada di pikiran kita. Seberapa sering dia itu ada di hati kita. Seberapa cepat kita itu mengingat dia. Itu mencintai. Karena itu, mencintai seseorang itu berarti membawanya terus kemana-mana. Karena orang itu selalu di pikiran, selalu di hati, selalu di jiwa kita. Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan. Tinggal bersama Tuhan tidak harus berarti tinggal di gereja atau di tempat ibadah terus, bukan. Tetapi selalu memikirkan Tuhan, selalu merasakan kehadiran Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Nah, itu dia. Caranya bagaimana praktisnya? Sebetulnya sederhana. Kita itu sering lupa, maka perlu mengingatkan diri kita sendiri. Kalau kita sering naik motor, coba di depan kita, entah itu di tangki, entah itu di handle, di tengah speedometer itu, ada stiker. Banyak kok stiker yang bisa ditempel.
Immanuel, aku menyertaimu. Nah, kemudian ketika melihat itu, coba merasakan, wah betapa senangnya ya Tuhan selalu menyertai saya. Kalau Tuhan bersama saya, siapa yang bisa mengalahkan saya? Nah, muncul kepercayaan diri. Sehingga selalu memikirkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, bisa juga begitu. Bisa di lemari baju, di pakaian yang biasa kita menyisir rambut atau pasang benges atau pasang apa itu lipstick itu, ada stiker kecil juga. Jangan takut, aku menyertaimu. Nah, supaya kita ingat, karena kita tuh gampang lupa. Dan sebetulnya itu yang disebut dengan the power of positive thinking. Yaitu memikirkan bahwa Tuhan selalu bersama saya. Saya percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tinggal bersama Tuhan, kita itu hidup dengan penuh mukjizat. Itu benar. Seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu mempunyai seperti ruangan di sudut hatinya, tempat dia menyimpan segala perkara. Dan sebetulnya itu hidup di dalam Tuhan, ya seperti itu. Kita seperti mempunyai ruangan rahasia yang kita bisa pergi anytime dan sesering mungkin ke situ hanya bersama dengan Tuhan. Dan itu persis yang diminta oleh Tuhan. Kalau kamu berdoa, janganlah berdoa di pinggir jalan dengan berdiri supaya diketahui orang. Melainkan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintu. Karena Bapamu yang tersembunyi akan menemui kamu dan memberikan apa yang kamu minta. Nah, tempat yang tersembunyi itu ya di hati kita. Sehingga kapan saja, di mana saja kita bisa masuk. Dan kemudian mengunci pintu hati dan hanya bersama dengan Tuhan. Lalu di situ kita akan menemukan kegembiraan. Bahkan ketika berpuasa Tuhan mengatakan hal yang sama. Kalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Lalu supaya orang lain semua tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Kalau kamu berpuasa, biarlah Tuhan saja yang tahu. Karena Tuhan yang tersembunyi itu akan memberikan kepadamu apa yang kamu harapkan. Nah, tinggal bersama Tuhan itu berarti selalu memikirkan Tuhan, selalu mendengarkan Tuhan, selalu menyimpan Tuhan di hati kita. Kalau firman mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu artinya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Ada tempat kudus di dalam diri kita yang at any time, kapan saja kita bisa masuk lalu bersama dengan Tuhan. Dan persis itu mencintai. Mencintai itu tidak harus selalu bersama dengan orangnya, tetapi sering memikirkannya, sering merasakan kehadirannya, selalu merindukannya. Ada di pikiran, ada di hati. Seperti itulah. Karena itu kita bisa tinggal dengan orang yang kita cintai meskipun jaraknya jauh. Sama dengan Tuhan. Tuhan lebih lagi karena Tuhan bisa ada di mana-mana. Maka kalau kita sering memikirkan Tuhan, sering merasakan kehadiran Tuhan, sering merindukannya, kita selalu bersama Tuhan kemana-mana. Nah itulah kita hidup bersama dengan Tuhan. Tidak harus nunggu nanti. Dan kita bebas untuk menginginkan itu. Dan itu persis yang disebut dengan the power of positive thinking. Selalu hidup bersama Tuhan. Memikirkan Tuhan sesering mungkin, merasakan kehadirannya sesering mungkin. Tandanya adalah damai sejahtera. Deep down in our heart. Inner peace. Sukacita. Pengharapan, keberanian. Karena kalau Tuhan bersama kita, ya kita pasti berani, tidak khawatir, tenang, percaya. Nah, itu dia. Dan kita mempunyai kebebasan untuk memilih itu. Bayangkan, itu anugerah kita. Dan kebebasan itu tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Tetapi
kalau kita jarang memikirkannya, kalau kita jarang merasa kehadirannya, ya lama-lama kita tidak mempunyai relasi. Saya itu mempunyai kebiasaan atau devosi pribadi. Setiap hari mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, khususnya bapak ibu saya dan kakak-kakak saya yang sudah meninggal. Setiap hari, juga orang-orang yang sungguh ada di hati. Dan ternyata efek yang pertama adalah saya merasa mereka selalu bersama saya, tidak pernah mati. Menarik sekali itu. Itu pengalaman. Karena saya selalu memikirkannya, saya selalu merasakannya, saya selalu mendoakannya. Dan karena itu dia ada terus untuk saya. Dia tidak pernah pergi, dia ada terus. Seseorang itu tidak ada ketika kita tidak punya relasi lagi. Ketika sudah lama tidak ketemu, tidak pernah kontak, dan tidak ada jalan untuk kontak, ya itu berarti sudah tidak ada lagi dia. Tetapi ketika kemudian kontak, nah ada lagi dia, hidup lagi. Karena itu perlu menjaga kontak. Dan kontak itu tidak berarti harus selalu bersama-sama, tidak. Saya mendoakan saja selalu kontak dengan mereka. Meskipun jarang ketemu. Tapi dalam doa-doa mereka selalu ada. Demikian juga Tuhan. Nah, Tuhan lebih hadir lagi karena dia omnipresent, selalu hadir. Maka kalau kita memilih, nah itu masalahnya. Kita mempunyai kebebasan dan kebebasan untuk memilih, dan pilihan yang terbaik adalah selalu tinggal bersama Tuhan. Immanuel, Tuhan sendiri sudah menjanjikan itu. Tinggal kita sendiri memilihnya, sehingga saya selalu tinggal bersama Tuhan. Saya selalu membawa Tuhan kemana-mana. Dan itulah mencintai Tuhan. Kalau kita selalu tinggal bersama Tuhan, kita tinggal dalam kehidupan yang penuh mujizat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Karena itu, kalau kita tinggal bersama Tuhan, kita mempunyai kepercayaan diri. Kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa mengatasi tantangan, dan kita tidak pernah takut lagi. Kalau toh takut sebentar, tapi kemudian sadar, saya bersama Tuhan. Atau terbalik, Tuhan bersama saya. Apa yang harus saya takutkan? Nah, seperti itu. Termasuk pada masa pandemi ini. Maka, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.